Halo teman-teman, selamat datang kembali di part 3 dari pembahasan soal babak penyisian komat 2025 tingkat SMA. Di video kali ini, kita akan membahas soal nomor 14 dan 42 lengkap dengan cara penyelesaiannya. Bagi kalian yang belum menonton part 1 dan part 2, sebaiknya ditonton terlebih dahulu ya. Di sana kita sudah membahas beberapa soal yang bisa membantu kalian memahami berbagai variasi penyelesaian soal-soal komat. Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai pembahasannya. Langsung saja siapkan buku catatan dan alat tulis kalian, simak dengan baik, dan semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar! Di sini saya akan membahas soal babak penyisian komat nomor 14 tingkat SMA. Pada soal ini kita diminta mencari nilai X terkecil yang memenuhi persamaan berikut. Jadi kita akan menyederhanakan dulu ruas kirinya, lalu mencari nilai X yang memenuhi ruas kanannya. Pertama akan kita sederhanakan bagian pembilangnya, yaitu sin 101 derajat ditambah sin 16 derajat dikurang sin 79 derajat. Perhatikan titik kuning dan titik hijau pada grafik sin. Kedua titik tersebut akan bernilai sama, sehingga akan diperoleh rumus sin alfa sama dengan sin 180 derajat dikurang alfa, di mana alfa merupakan nilai dari suatu sudut tertentu. Maka sin 101 derajat dapat kita jabarkan menjadi sin 180 derajat dikurang 79 derajat ditambah sin 16 derajat dikurang sin 79 derajat. Melalui rumus tadi, diperoleh sin 180 derajat dikurang 79 derajat akan bernilai sama dengan sin 79 derajat. Maka bagian pembilangnya akan bernilai sin 16 derajat. Selanjutnya kita akan menyederhanakan bagian penyebutnya, yaitu cos 101 derajat ditambah cos 180 derajat ditambah cos 79 derajat. Perhatikan titik berwarna merah dan biru. Pada grafik cos melalui kedua titik tersebut dapat kita peroleh rumus sebagai berikut, yaitu cos alfa sama dengan negatif cos 180 derajat dikurang alfa. Maka cos 101 derajat dapat kita jabarkan menjadi cos 180 derajat dikurang 79 derajat ditambah cos 180 derajat dan ditambah cos 79 derajat. Perhatikan bahwa cos 180 derajat dikurang 79 derajat melalui rumus ini dapat kita tulis kembali menjadi negatif cos 79 derajat. Maka dapat kita peroleh bagian penyebutnya menjadi cos 180 derajat. Perhatikan pada grafik cos 180 derajat bernilai negatif 1, sehingga bagian penyebutnya menjadi negatif 1. Dengan demikian, ruas kiri dari persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi sin 16 derajat per negatif 1 yang sama dengan negatif sin 16 derajat. Lalu perhatikan grafik sin dan grafik cos. Terjadi translasi di antara dua grafik berikut yang menyebabkan adanya rumus sin X ditambah 90 derajat sama dengan cos X. Perhatikan juga pada kedua titik berwarna pink bahwa sin alfa akan bernilai sama dengan negatif sin 180 derajat ditambah alfa, dan negatif sin alfa akan bernilai sama dengan sin 180 derajat ditambah alfa. Maka dari itu, melalui rumus ini negatif sin 16 derajat dapat ditulis kembali menjadi sin 180 derajat ditambah 16 derajat, yaitu sin 196 derajat yang sama dengan sin 106 derajat ditambah 90 derajat, dan melalui rumus ini dapat diperoleh sin 106 derajat ditambah 90 derajat sama dengan cos 106 derajat yang bernilai sama dengan cos X.
Maka dari itu dapat diperoleh nilai X-nya sama dengan 106 derajat, sehingga jawaban benarnya adalah B. Halo teman-teman semua, di sini aku akan membahas soal sebagai berikut. Soal ini merupakan soal babak penyisian komat tahun 2025 tingkat SMA nomor 42. Oke, kita coba baca dulu soalnya bersama-sama ya. Untuk setiap bilangan asli K didefinisikan matriks AK sebagai berikut. Nah, matriks ini berukuran 2x2 ya. Definisikan pula matriks B sebagai berikut nih. Misalkan N adalah bilangan asli yang memenuhi determinan sebagai berikut A1 tambah A2 sampai seterusnya AN sama dengan 1323. Jika C sama dengan matriks sebagai berikut dikalikan inverse matriks A2N. Oke. Maka nilai dari determinan C adalah oke. Nah, soal ini terbilang kompleks ya teman-teman. Namun kita bisa mengerjakan soal ini dengan konsep matriks yang telah kita pelajari di SMA dulu. Oke? Coba kita tuliskan apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah menuliskan informasi yang kita punya. Nah, kita punya 4 informasi nih. Nah, tentunya kita mau cari determinan C ya. Kita perlu matriks C dong. Tapi ekspresi ini lumayan cukup rumit ya. Nah, kita mending fokus dulu ke ekspresi yang masih terbilang simpel atau mudah ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Matriks ini kan matriks A ya, tapi diatur oleh suatu indeks K dengan K-nya bilangan asli. Maksudnya teman-teman coba kalau ganti K-nya dengan 1 nih. Maka teman-teman peroleh apa? Iya, peroleh matriks A1 sama dengan teman-teman ganti nilai K-nya dengan 1, maka diperoleh 25, 14 ya. Begitu pula dengan A2, A3 dan seterusnya. Sampai di sini masih bisa dipahamin ya. Nah, coba kita lihat yang bagian yang ini. Nah, teman-teman lihat di sini. Determinan ini kan punya nilai tuh, yaitu 1323. Nah, tentunya pasti ada dong, teman-teman, nilai N yang bakal memenuhi determinan ini kan. Nah, coba kita cari yuk N-nya. Kita cari N-nya di sini. Oke, kita cari dulu nih berarti matriks A1, seterusnya A2, tambah seterusnya sampai dengan AN. Nah, tadi kita udah ketemu ya, A1 itu 25, 14. Kalau A2 itu berarti apa? Iya, teman-teman cukup ganti tadi yang seperti aku jelaskan. Ya, berarti entry ini 2 kali 2 itu 4. Di sini 5 kali 2, 10. Nah, di sini 2, sini 8. Seterusnya sampai dengan, iya, K-nya teman-teman ganti dengan N, berarti 2N, 5N, N, dan 4N. Iya. Ini kan cuman penjumlahan matriks biasa ya. Teman-teman cukup menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian, berarti teman-teman peroleh 2 tambah 4 seterusnya sampai dengan 2N. Oke. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke. Dari sini kita baru bisa cari nih determinannya. A2 seterusnya sampai dengan AN. Nah, gimana nih cari determinannya? Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau suatu matriks X misalnya berukuran 2 kali 2 nih ya. Determinan X-nya apa dong? Misalkan entry-nya adalah A, B, C, D. Nah, berarti determinan X itu adalah A kali D kurang B kali C ya. Nah, berarti teman-teman cukup mengalihkan matriks entry yang ini dengan entry ini, kurangin entry ini kali entry ini. Oke. Berarti 2 tambah 4 tambah 2N kalikan dengan 4 tambah 8 tambah seterusnya dengan 4N. Kurangin dengan 5 tambah 10. Oh, nggak cukup tempat. Aku akan menggeserkan ke sini agak ke kiri. Sampai seterusnya 5N kali 1 tambah 2 tambah N. Nah, gimana cara hitung ekspresi ini? Nah, teman-teman lihat ekspresi ini. Nah, ini kan semua faktornya ada 2 ya. Berarti aku bisa keluarkan dong 2-nya di sini. Lalu tuliskan sebagai berikut. Nah, begitu pula yang bagian ini, berarti di sini 4 kali 1 tambah 2 seterusnya sampai dengan N ya. Ini juga 5, 1 tambah 2 seterusnya sampai dengan N. 1 tambah 2 di sini seterusnya sampai dengan N. Oke. Nah, ini operasi aljabar seperti biasa ya. Berarti coba 2 kali 4 dulu di sini, yaitu 8 ya. Nah, di sini kali ini apa? Iya, teman-teman kayak belajar aljabar dulu ya. Kalau X kali X itu saat belajar eksponen itu adalah X kuadrat ya. Nah, dari sini kita peroleh 1 tambah 2 N kuadrat. 5 kali 1 tambah 2 sama dengan N kuadrat. Nah, jadi kita peroleh ekspresi ini. Ini kan operasi penjumlahan aljabar biasa ya. Seperti teman-teman kayak belajar dulu 8X kurang 5X itu adalah 3X ya. Nah, ini sama aja nih. 3, 1 tambah 2 seterusnya sampai dengan N kuadrat. Nah, teman-teman, tadi udah tahu nih determinan ini nilainya 1323 ya. Oke. Ini kan nilainya 1323. Dari sini teman-teman tahu, berarti bisa tuliskan sebagai berikut dong. Nah, ini kan determinan A1 tambah 2 seterusnya sampai dengan AN juga ya. Sama dengan 1323.
Nah, coba teman-teman sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 3. Diperoleh berarti 1 tambah 2 seterusnya sampai dengan n kuadrat. 1323 bagi 3 nih, berarti 441. Nah, teman-teman coba mengakarkan kuadrat kedua ruas. Berarti akar 441 itu kan 21 ya. Nah, 1 tambah 2 seterusnya sampai dengan n, yaitu 21 ya. Nah, lihat di sini teman-teman. Ini ekspresi apa? Iya, deret aritmatika ya. Nah, teman-teman bisa menuliskan deret aritmatika yang ini sebagai apa bentuk sederhananya? Iya, n kali n tambah 1 per 2 sama dengan 21. Dari sini aku akan menyederhanakan dengan mengalihkan yang bagian atas dengan sifat distributif dan sekaligus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Jadi diperoleh n kuadrat tambah n 42. Teman-teman mengurangkan kedua ruas dengan 42, maka teman-teman memperoleh iya persamaan kuadrat. Di sini teman-teman bisa mencari nilai n-nya dong dengan metode pemfaktoran. Berarti n tambah 7 di sini kalikan dengan n-6 ya. Karena ekspresi ini sama aja dengan ekspresi ini ya. Nah, sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilainya apa dong? Iya, n pertama yaitu min 7, n yang kedua itu adalah 6 ya. Nah, pertanyaannya nilai n yang manakah yang memenuhi? Keduanya atau salah satunya? Nah, teman-teman perlu baca soalnya lebih jeli ya atau teliti. Nah, di sini soalnya berkata n-nya adalah bilangan asli. Dimana kita tahu bilang asli ya yang memenuhi adalah bilang asli itu ada artinya apa? Bilangan bulat positif ya. Berarti yang memenuhi adalah 6. Iya. Jadi n yang memenuhi 6. N yang memenuhi itu 6. Oke. Sekarang teman-teman udah bisa dong mengerjakan matriks C ini. Supaya nanti teman-teman bisa menemukan determinan C. Oke. Aku akan copy paste dulu soalnya. Nah, yang ini. Berarti teman-teman bisa menuliskan yang baru menjadi apa? Ekspresi ini sama dengan ini kalikan dengan A. Kan N-nya udah ketemu nih, 6 ya. Berarti A2 inverse dari A12 kan. Nah, gimana dong cara menghitung matriks ini? Ini kan terbilang panjang ya. Masa teman-teman harus hitung A1 kali B dulu nih. Baru teman-teman transposin lalu inverse lagi. Itu kan makan waktu ya. Jangan ya teman-teman. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman menggunakan konsep dari inverse matrix ya. Teman-teman masih ingat kan kalau suatu matriks dikatakan invertible jika apa? Jika determinan dari X itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau determinannya tidak 0, maka invertible nih. Nah, teman-teman tahu kalau X itu invertible kalau teman-teman ingat. Itu kan berlaku X inverse. Kalau diinverskan lagi, maka teman-teman peroleh X ya. Itu sifat pertama. Yang kedua, teman-teman tahu kalau teman-teman di sini mau hitung X inverse transpose sama aja berlaku dengan X transpose inverse kan, baru diinverskan. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman ingat kalau teman-teman melakukan transpose 2 kali, maka teman-teman mendapatkan matriks yang awal ya, X-nya ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang aku mau coba cek ini. Bisa nggak kita pakai sifat yang ini ketiganya? Nah, artinya teman-teman harus cek dulu. A1B itu invertible nggak ya? Oke, coba-coba kita cek dulu. A1B-nya invertible ya. Cek A1B apakah invertible ini. Oke, dengan cara ini determinannya harus tidak sama dengan 0 ya. Oke, coba teman-teman cek di sini A1 tadi kita ketemu ya. Itu adalah apa tadi? A1 itu kan 2514 ya. Terus teman-teman bisa putar videonya ulang kalau tadi matriks B itu kan min 2, 2, 8, min 3 ya untuk cek matriks B-nya. Oke. Nah, ini kan perkalian matriks ya. Nah, teman-teman kalau hitung ini gimana dong? Iya, 2 kali min 2 tambah 5 kali 8. Berarti 36. Terus 2 kali 2 tambah 5 kali min 3. Maka teman-teman peroleh min 11. Di sini teman-teman peroleh di sini yang bawahnya 1 kali min 2 tambah 4 kali 8 32. Maka diperoleh 30 ya. Di sini 1 kali 2 tambah 4 kali min 3 min 12. Maka teman-teman peroleh min 10. Dari sini teman-teman hitung determinannya nih. Nah, coba kita hitung. 36 kali min 10 min 360 ya. Kurangin berarti apa? 30 kali min 11 min 330. Dari sini teman-teman peroleh tahu kalau determinan ini adalah iya min 30. Dimana kita tahu ini tidak sama dengan 0. Berarti A1B invertible ya. Dari sini teman-teman bisa memperoleh sifat yang ini ya. Nah, aku akan tuliskan ulang berarti A1B kalau diinverskan lalu inverskan teman-teman peroleh A1B ya. Terus teman-teman kalau mau cari A1B yang kalau diinverskan lalu teman-teman transposkan sama aja teman-teman mencari
A1B, lalu transpose, lalu baru diinverskan. Dan yang terakhir, A1B, transpose, lalu ditransposkan lagi, maka teman-teman peroleh A1B lagi ya. Oke. Nah, coba kita hitung yang ini terlebih dahulu. Wow. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini. Aku bisa tukarkan sifat ini menggunakan yang ini kan. Nah, dari sini teman-teman peroleh apa nih? Iya, jadi di sini aku akan hapus ya. Supaya ini lumayan panjang ya tulisnya ya. Nah, kurung yang berarti aku tulis di sini A1B inverse T kan di sini. Nah, teman-teman bisa menghapuskan T-nya di sini ya. Berarti sisa A1B inverse ya di sini. Ya, kenapa? Karena kan tadi kalau kita tahu ditransposkan 2 kali menjadi yang bagian dalam ini ya, kayak gini nih. Yang bagian di sini nih. Maksudnya yang ini nih. Nah, teman-teman peroleh ini sama aja. Nah, di situ teman-teman mengenakan inverse lagi di sini nih, kedua kali nih. Berarti teman-teman menghapus yang di sini. Oke. Di sini. Nah, berarti teman-teman sekarang punyanya apa dong? Iya, sisa yang ini ya. T inverse sama dengan T inverse. Nah, teman-teman lakukan secara serupa, maka teman-teman di sini akan memperoleh apa? Matriks yang di sini. Iya, matriks A1B ya. Wow, jadi sederhana. Dan di sini kita tetap tuliskan A1 12 A12 inverse ya. Oke. Sekarang matriks C itu adalah matriks C itu tadi adalah yang lebih sederhana A1B kali A1 A12 inverse matriks A12 ya. Nah, kita bisa cari determinan inverse-nya, determinan C ya, maksudnya. Nah, teman-teman, tadi kita udah ketemu nih. Satu konsep lagi yang perlu teman-teman tahu, kalau perkalian matriks, determinannya kita bisa mencari nih. Masih ingat? Kalau misalnya teman-teman punya matriks X kali Y, teman-teman kalau mau cari determinan X kali Y, berarti teman-teman cukup kalikan terpisah ya, determinan X kali determinan Y. Oke. Selanjutnya, teman-teman kalau mau cari determinan dari misalnya X inverse, kalau teman-teman dulu pernah belajar, determinan X inverse itu sama aja dengan 1 per determinan X. Iya. Berarti kita bisa ketemu nih determinan yang ini masing-masing. Berarti sama aja teman-teman mencari determinan A1B, lalu teman-teman kalikan 1 per determinan A12 ya maksudnya. Nah, tadi kita udah ketemu nih, determinan ini adalah minus 30. Dan determinan A12 apa dong? Nah, teman-teman coba cari aja nih, gunakan konsep tadi. A12 itu apa? Nah, determinan A12 kita udah ketemu nggak tadi? Belum ya? Oke, A12 tadi kita hitung di sini. Tadi kan AK itu adalah berapa tuh? AK kan 2K, 5K, K, dan 4K. Nah, A12 berarti itu adalah 2 kali 12, 24, 12 kali 5, 60 ya, 12, 48. Nah, teman-teman coba kalikan ini dengan ini. Berarti kita peroleh apa nih? Iya. Coba 24 kali 48 kurang 60 kali 12. Berarti kita peroleh 432 ya. Oke. Di sini kita bisa sederhanakan dengan membagi apa masing-masing nih. Nah, teman-teman bisa membagi dengan 6 ya masing-masing pembilang dan penyebutnya untuk pecahan sederhana. Jadi 30 bagi 6 itu min 5. Dan yang bawahnya tuh 72 ya, 432 dibagi 6 itu adalah 72. Nah, jadi determinan C adalah min 5 per 72. Oke. Nah, jadi opsinya yang memenuhi adalah C. Oke. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk scan barcode yang ada di layar untuk membeli buku Komat ya. Karena ada banyak latihan dan pembahasan yang bisa bantu teman-teman untuk belajar.